Bisa cuma rekam yang ini, kan ini rekam nggak ada orang sini, Jok. Jadi misalnya begini, mulai dari awal, mulai rekam ya. Saya mulai ulangi dari awal. Kan Priska kan dapat materi mekanisme transport lewat membran. Jangan pakai bahasa Indonesia, kita harus gunakan bahasa Inggris. Jadi bikin bahasa Inggris dulu ini. Yang ini mekanisme transport cross membran kan ada di Google, bisa langsung translate. Ada aplikasi ini langsung translate bahasa Inggris ya. Berarti kan kalau menyuruh ini kan langsung mekanisme kalau mekanisme ya ini mekanisme the mechanism of any transport through the cell. Tapi nyana terlalu tepat dari bahasa Inggris, ambil juga dari kata kunci misalnya transport across membran, kan datang ke website yang kasih di link, langsung ketik begini transport, dia kok mau keluar sendiri di sini cross membran. Kalau dia keluar kan dia langsung ini buku online, tapi begini Jo, supaya nyari good langsung dia transport kan mau pilih kok, berarti transfer membran kan, klik di sini. Nah transfer membran ini ada banyak buku yang boleh dipilih, tapi saya sarankan ambil Jo yang apa. Jadi ini alternatif pertama nih. Ini kan gambar-gambarnya, misalnya klik di sini. Jadi pada dasarnya menasokasi dipilih. Ambil molecular biology of the cell, ini transfer across membran masuk di buku sini, si buku fourth edition. Nah ini kan ada daftar isi buku, kan ada di sini toh, Rizka dan Amanda toh. Cari tuh transfer across membran. Jadi pada dasarnya menasokasi transfer across membran. Nah, ketik saja transport membran. Ini membran atau transport membran toh. Kalau tidak ada apa cari manual no. Internal compartmentalisasi sel transport penulis lewat pasti atas media. Nah ini membran transport nih. Jadi ini materi ini yang Friska mau explore nih. Langsung klik di sini, dia bisa buka pak sini. Tunggu nanti cari DP di bawah nih. Dia ada di sini. Atau begini saja Friska, ini kan transport membran, mari apa transport membran, mana dia? Jadi semua materi ada di sini, Kalau dia susah begini, mau boleh klik begini, Priska. Kamu buka halaman baru, misalnya ini tambah halaman baru toh. Kamu klik Google, lalu klik begini, transfer across membran, langsung keluar dia. Transfer across membran di buku yang sama. Bahkan ini lebih bagus kan, ini bisa banyak jurnal toh. Klik begini, ini buku yang sama, cuma kok daripada kamu cari apa di materi. Oke, tidak usah ambil semua ini. Tekankan saja di yang sesuatu yang penting, tabel, gambar, itu nih. Kalau apa, jadi bukan berarti mau terjemahkan semua, ambil yang intinya. Mungkin di sini cuma satu apa, tapi jadi tekankan di sana nih. Kita kan, kalaupun apa, yang misalnya lipid bilayer penting toh, bisa ambil kan DP data, boleh tak buka. Ada gambar mungkin di sini. Iya, nah, nih, fosfolipid bilayer. Jadi itu yang mau bikin makalah, bikin apa. Tetapi bisa saja Ngoni ambil juga ini sitosol apa sama, bisa saja Ngoni dapatkan juga dari jurnal. Kalau ini kan mail balik lagi kan dapat jurnal, ini kan banyak kan yang tentang terkait tadi. Misalnya Ngoni ambil ini membran transport small molecule toh, Ngoni buka ini, yang ini kan ada materi-materi yang bisa Ngoni tambahkan. Kalau dia bahan ajar ambil, kalau dia silabus tentu jangan. Ini itu konsep. Coba kalau dia tak buka. Jadi semua caranya sama, kalau nanti dibagikan di grup supaya nggak bingung yang lain. Nah ini kan ya, langsung dapat toh. Dan transfer cross membran. Ini DP buku kota ini, DP buku yang tadi, buku asli. Ya, lebih lengkap di sini. Jadi mau dibikin cara melihat ya, yang jelaskan saja yang penting-penting ini.
yang gambar-gambar nih. Ada di sub-sub ini mah ambil yang gambar. Saya tidak menuntut. Jadi yang perlu dibahas di presentasi gambar dan tabel. Itu teori-teori terlalu panjang nggak usah bisa membaca, tapi yang ditekankan penyelesaian gambar dan tabel ini kan soal ada toh kan. Nah, jadi ini kalau mau download bisa ya. Oke, kira-kira seperti itu yang tugas review mau boleh bikin. Oke, saya cut dulu itu sudah. Jadi itu cara untuk membuat kan. Nah, nanti kalau mau dikasih di grup itu pasti jadi. Itu materi kan soal ada toh, so kasih di sini. Oke. RPS nanti share sebentarnya. Ini Pak RPS-nya. Nah, sekarang saya ingin kasih sedikit pengantar dulu tentang yang materi awal supaya sudah mau kasih. Oke. Ini boleh rekam kasih dulu pada orang ya. Nah, untuk biologi sel dan molekuler ini tolong rekam itu sana dulu nanti saya kemudian. Yang untuk ini kan mata kuliah biologi sel dan molekuler kan? Iya, Mbak. Dan molekuler. Dia ada dua kajian di sini, aspek sel. Ini ada kajian aspek seluler dan aspek molekuler, lebih mengarah pada asam nukleat, yaitu DNA. Sekarang pertanyaannya, mengapa mata kuliah ini MK anggap job bio sel mol ini jadi MK wajib S2 bio, bukan cuma di Unima, seluruh dunia bahkan ya seluruh Indonesia lah, baik S2 maupun S3 selalu ada mata pendekatan ini, biologi sel dan molekuler. Mengapa? Karena hampir semua masalah atau fenomena biologi sekarang akan mengarah pada level penjelasannya pada level molekuler, lebih khusus pada level DNA, RNA, protein. Dia akan mengarah ke sini. Semua masalah hayati akan mengarah ke sana. Karena itu untuk calon magister biologi, untuk Anda master itu artinya menguasai. Memasteri biologi Anda harus kuat dengan baik level sel dan molekuler. Ya, ini jadi prinsip dasar di biologi sekarang. Jadi Anda harus kuat di sini untuk jadi master di biologi. Semua masalah, baik masalah tumbuhan, hewan, masalah mikroba, masalah virus, dia selalu pendekatannya kalau sudah dapat jawab pada aspek yang konkret. Biologi kan ada dua objek, konkret dan abstrak. Yang konkret ya kalau kita lihat warna daun, bentuk bunga, bentuk biji, bentuk rambut itu konkret. Tapi sesuatu yang mengontrol kenapa ada banyak bentuk daun, kenapa ada banyak warna bunga, warna daun, kenapa ada perbedaan warna kulit, kenapa ada aktivitas-aktivitas adaptasi fisiologi atau morfologi di alam, berbagai jenis hewan, mengapa bakteri kalau ditumbuhkan pada media ini bertumbuhnya lain, kalau ditumbuhkan pada ini bertumbuhnya lain, warnanya lain dan sebagainya. Kebanyakan respon makhluk hidup itu pada level sini Pak, DNA, RNA, tapi lebih tepat di sini kan level gen. Ya, pada level gen. Jadi
banyak rahasia-rahasia biologi itu dijawab pada level genetik molekuler, biologi molekuler. Karena itu orang mesti paham dengan benar untuk dapat dikatakan master biologi. Ya, hampir semua apa saja yang mau tanya pada masalah-masalah biologi orang akan ke molekuler. Di Amerika saja pembunuhan berantai, proses-proses semua sudah jadikan biologi sel dan molekuler sebagai alat yang crime scientific investigation. Orang mencari pembunuh, mencari apa cuma pakai DNA, kecelakaan pesawat dan sebagainya pakai level DNA. Bahkan polisi pun sudah punya unit khusus yang forensik molekuler. Karena ini jadi alat bantu. Ya, alat bantu karena memang dalam konsep biologi DNA kita adalah identitas kita. Jadi dalam konsep biologi siapapun kita, baik spesies maupun tunggal, identitas kita adalah DNA. Identitas lewat sidik jari, identitas lewat itu bisa berbohong, tapi identitas DNA itu valid 99,9%. Karena itu kita harus pendekar. Karena itu dalam biologi sel dan molekuler, ya orang memang benar-benar harus melek, harus paham dengan benar karakteristik dari DNA, RNA, gen. Saya ada konsep penting. Ini kan orang sulit bedakan antara gen, DNA, kromosom. Jadi kita kalau ini kromosom pada eukariotik ya, di sini ada gulungan-gulungan. Kalau diperbesar ini jadi dua ini DNA. Misalnya ada pasangan adenin, timin, sitosin, guanin dan seterusnya. DNA kita identitas kita. Tapi ada potongan DNA, misalnya dari sini sampai sini, ini potongan atau fragmen DNA yang mengontrol protein tertentu, protein untuk sifat tertentu itu yang dinamakan gen. Jadi ada beberapa gen misalnya yang mengkode pembentukan warna rambut, ada gen yang mengkode pembentukan warna daun. Itu jadi DNA ini adalah kumpulan gen, bisa paham? Tetapi pada organisme eukariotik DNA terkemas dalam kromosom. Beda kan ya? Kan berdasarkan tipe sel ada dua. Ada sel eukariotik, ada sel prokaryotik. Ini yang dimiliki oleh bakteri. Misalnya, kalau yang sel eukariotik mulai dari alga multiseluler, jamur, tumbuhan, hewan. Itu semua eukariotik. Nah, ini adalah hewan-hewan yang memiliki makhluk hidup yang memiliki kromosom. Sedangkan pada prokaryotik ini akromosom tidak memiliki kromosom. Ya, ini konsep dasar. Nanti akan berkembang di diskusi. Tapi saya memberikan gambaran. Kalau kita mengkaji biologi secara komprehensif, orang mutlak memahami konsep biologi sel dan molekuler. Karena itu fondasi di biologi. Kita tidak mungkin membangun rumah yang baik di biologi, apalagi master biologi tanpa fondasi yang kuat. Karena itu pada semester ini di biologi S2 biologi Uniwa ada mata kuliah ini. Ada genetika juga kan? Ini saling kawin mengawinkan, sehingga dasarnya akan jadi sangat kuat. Kira-kira seperti itu. Dan berikut yang ingin pertegas, dan kita banyak bahas di diskusi, kita akan menyelesaikan satu proyek. Guna apa orang belajar teori tanpa praktek? Proyek yang akan kita selesaikan adalah menganalisis DNA sapi. DNA sapi, kitnya Prof. Sobli. Satu kit begini 7 sampai 8 juta. Tapi ini gratis, Moni sudah mau beli kit. Tinggal mau praktek di lab. Harapan saya, kelas biologi molekuler ini, biologi sel dan molekuler, tahu melakukan ekstraksi DNA sampai orang gunakan datanya dikirim sequencing di Singapura. Moni nak mau keluar biaya, Moni cuma ikut. Sebenarnya satu proyek ini sudah jadi satu tesis. Tapi ini kan miliknya Prof. Meget, orang nggak bisa apa. Ini jadi satu tesis
Ya, judul tesisnya adalah barcoding molekuler atau barcoding molekuler berdasarkan DNA mitokondria sapi di Indonesia. Karena memang Prof Megi ada amini sapi dari berbagai penjuru. Ada dari Sumatera, Bali. Jadi so ambil itu sampel, orang kurang mau praktek di lab. Pas tentara yang mau analisis. Jadi yang orang mau kerjakan di mata kuliah ini jangan main-main. Ini penelitian. Tolong kerjakan dengan baik di ekstraksi DNA. Karena ini DP laporan akan dipublish di jurnal Scopus, ya. Cuman mau panggil untuk sama-sama terlibat dengan di penelitian ini. Oke? Nah, nanti ketua kelas tolong bagi jadwal. Untuk kemudian tolong menyesuaikan dengan waktu kit ada nih, sampel ada, mungkin minggu depan tolong supaya ekspor. Dia ada 4 tahap untuk praktikum biologi sel dan molekuler. Saya hapus ya, ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa jalan bagus. Ada luaran di kelas ini. Jadi tahap pertama ini adalah ekstraksi dan purifikasi DNA total. Itu tahap pertama. Tahap kedua, amplifikasi gen CO1 dengan metode PCR. Tahap ketiga, visualisasi amplikon gen CO1 dengan metode elektroforesis. Baru yang tahap keempat, sequencing. Tahap yang kelima, analisis data sequence. Ini yang orang lakukan, orang berproject. Sampelnya sapi. Jadi sampel yang orang gunakan sapi. Sampel ini adalah sapi. Oke? Boleh? Begitu. Tolong ketua kelas jadwalkan untuk presentasi minggu depan. Jadi begini nih, orang kan capai materi saja, tetapi ada keahlian laboratorium. Sekali lagi nanti ulangi bilang, kalau memang orang bulan tergantung kelas nih, bulan November so habis presentasi selesai, tapi masih ada presentasi setelah ini. Ya boleh. Jadi di S2 Pak jangan terlalu kaku. Yang nggak mau terlalu kaku, jadi fleksibel. Kalau November selesai, yang penting presentasi dan pertemuan memenuhi, why not? Dan itu memang dilanjutkan juga di mata-mata kuliah yang lain. Ya, ada pertanyaan? Takut-takut orang diskusi saja, masalah. Rizka? Ya? Pertemuan berikut presentasi kan? Kalau memang ini yang penting yang minta di lab mesti ada wakil. Mesti ada yang kerja lab. Pertemuan berikut kalau memang sekali-sekali terlalu boleh daring, no? Kalau memang suka daring kena mengganggu, terus kamu sibuk kalau siang boleh, no? Jam 7 malam begitu. Soalnya kan mungkin lebih bagus presentasi secara pakai Zoom atau mau datang langsung. Nah itu masalahnya, kalau mau presentasi kalau orangnya bisa ikut di jam berapa? Yang jelas begini ya. Itu presentasi silakan mau didiskusikan, ini layani biar malam. Nah memang sibuk sekali di sini, apalagi tulisan satu. Tapi praktikum mesti ada. Orang memang mesti datang praktikum, dia cuma 1-2 kali. Di tahap itu nih. Nah kalau untuk presentasi silakan mau dibagi, no? Hari apa? Ya siap. Praktikum. Cuma kan yang bilang untuk jadwal presentasi kan
boleh mengedukasi hari-hari lain. Misalnya begini, siapa tahu bulan September ada 4 kali presentasi. Toh, bulan September, misalnya 4 kali presentasi kan dia mulai ke hari frame ya. Kalau sekolah presentasi praktikum sekolah, yang harus tunggu Desember untuk kelar kuliah. Mengerti nih masuk? Kan lebih bagus lebih frame di presentasi di mata kuliah yang lain misalnya. Jadi kalau saya sarankan bagaimana itu inisiatif bahwa mungkin minggu depan ada 2-3 yang bisa presentasi. Boleh kira-kira. Ini anak maksa karena kalau memang reguler tiap minggu tiap satu mah berarti orang akan selesaikan semua itu. Terserah tanya Pak Purwo kalau memberatkan. Itu beda-beda harinya. Atau boleh dalam 1 hari? Oh dalam 1 hari. Dalam 1 hari kalau menyapa maka itu istirahat. Maksudnya kan kalau 1 hari ya Pak jam berapa sampai jam berapa toh karena dia akan dihitung 2 pertemuan itu enggak. Ya presentasi dihitung 2 pertemuan, 1 pertemuan. Iya karena ada beda-beda. Karena itu jangan bikin series ya, jangan bikin hari jam 7 udah nggak bisa itu. Semua hari. Mau juga bikin jadwal, mau bikin pamer, mau diskusikan dulu. Cuma tuh yang praktikum pas hari ini no, pas TP hari ini. Jadi minggu depan ini semua siap kita sampel yang begitu semua kerja di sini Pak. Itu kalau boleh Pak tahap pertama harus semua Pak. Sebenarnya boleh memang harus saling sih kalau ada orang dari pagi. Soalnya begini Pak, ini mengajar di S2 gini kita dulu tidak harus semua Pak. Kalau ini kita mau beratkan, kalau dia dulu buru-buru atau semua mengajar secara langsung di ruangan sebelah. Kalau boleh untuk ekstraksi DNA dia cuma dokumentasi, saya tunjuk bahwa ada semua untuk mengubah ekstrak DNA. Sehingga bisa perubahan kita tidak ekstrakan banyak sampel. Jadi jangan sampai dan cuma beberapa orang yang paham DNA yang lain nggak terlalu paham. Mengkondisikan bahwa di pertemuan pertama untuk praktikum ada semua. Ini minggu ini kalau memang ada tambahan untuk presentasi lebih bagus. Ini sekarang presentasi pertama. Ini hari apa sekarang? Maksudnya begini, kalau kalau ada kesulitan silakan WA ke Mer